Oh, oke, selamat siang. Assalamualaikum. Kita hari ini ada di Probolinggo. Saya mau melihat satu kolam yang mau kita review untuk kita jadikan satu konten YouTube dan kita kenalkan pada sahabat-sahabat. Dan hari ini kita ada di desa perbatasan. Saya tidak tahu desa apa ya, lupa saya. Tapi ada di posisi Nguling. Nah, nanti kalau keterangan ataupun yang lainnya akan saya terangkan di bawah ini. Lah, pengen tahu bagaimana kelanjutannya dan bentuk kolamnya seperti apa? Kita lanjut, kita menuju ke kolam. Oke, let's go. Ya, kembali lagi di YouTube channel kita, yakni di Petani Ambyar. Tapi terlebih dahulu jangan lupa buat subscribe dan subscribe. Jangan lupa tuh dilihat loncengnya sambil diketik klik. Ya, oke. Rumahnya sekarang, coba kita mau lihat dulu. Kita belum ketemu sama orangnya. Kita cek. Kalau dulu saya sekolah suka manjat-manjat pagar, kita tes apa kata. Katanya ini jalannya ke sana ini. Kita masuk aja lagi ya. Oke, kita udah di kolam yang tadi kita intip-intip ya. Ternyata di dalam sini ada 4 kolam. Ini nggak tahu. Katanya kalau lihat ukuran diameternya ini 8. Ukuran 8 meter. Kalau lihat tingginya antara 1 meter lebih ke bawah. Jadi ini cukup besar bagi kita kalau mau membuat kolam terpal ya dengan ukuran diameternya. Tapi ini tak lihat baru ada ngisi bibit baru yang masih kecil, mungkin umur sekitar 2 minggu atau berapa mingguan ini, 2 harian lah. Lah ini nanti kelihatannya masih awalan, baru datang kemarin atau lusa kemarin ya. Dan ini ada 2 kolam, yang pojok sana atau tidak tahu, mungkin ada ikan lain ya. Dan itu tadi ada kolam super intensif yang dimana kalau biasanya orang pakai generator, ini pakai, bedanya ini pakai ini ya, kincir ya. Kincir kan bisa ditambah, ini di kolam terpal juga. Inilah yang membuat mungkin bedanya kapasitas bisa diperbanyak dengan oksigen penambahan dari kincir yang berbeda dengan generator. Ada di posisi kolam yang dengan super kapasitas intensifnya bagi saya. Ini ada kincir angin ini ya, memiliki kipasnya 4, itu ada 2, kipas 2. Saya rasa untuk membuat supaya air ini kadar oksigennya kuat, ini sangat bagus ya. Dan ini saya lihat airnya juga bagus, termasuk terus masuk dan terus mengalir. Tapi saya tidak tahu ini lebih lanjutnya, tanya-tanyanya ini harus pada orang yang punya. Makanya kita tadi masuk belum ada orang sama sekali. Dan kita masih mencari, semoga orangnya cepat datang dan bisa menjelaskan apa yang bisa kita review hari ini. Loh, ada nunggu apa? Arek-arek teko anu iki. Teko YouTube. Iya. Kon nunggu sih, Mas. Salam. Dengan Pak siapa? Pak Supandang. Pak Supandang. Saya Mas Sony. Dari mana, Mas? Dari teman-teman channel Tani Ambyar, Pak. Oh, gitu. Mau perluan? Kita mau kemarin janjian sama Mas Opik untuk kita lihat kolamnya, nge-review terus cara budidayanya. Nah, kebetulan kan Mas Opik kan masih belum datang. Ini saya tanya-tanya ke Pak Endang. Supaya biar enak. Ini kolam ukuran berapa ini, Pak? 8
persegi. 8 persegi. Iya. Terus tingginya Tingginya 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Terus ikan apa? Ikan yang dimasukkan ini tipe ikan apa aja, Pak? Ikan mujair. Ini mujair 2 ya? Iya, mujair 2 ini. Yang sebelah utara ikan itu lele. Ikan lele. Kutuk. Oh, ikan gabus. Ya, gabus. Ini Ini mujair. mujair merah. Oh, mujair merah. Artinya setiap hari Pak Endang ini di sini. Ten mriki Tiap hari nggih. Di sini. Ten Ya, mriki. ya merawat di sini, oh, Pak. Menjaga. Menjaga di sini, Pak. Kira-kira makannya sehari berapa, Pak? Sehari 3 kali, Mas. Tadi mulai jam 8, ya, jam 11, jam 5 sore. Oh. Gitu. Lebih banyak daripada makannya Pak Endang berarti ya. Oh, enggak. Tapi ya gitu, Mas, dilihat dari kondisinya ikannya. Kalau airnya itu jelek ya gitu makanya dikurangi. Oh, berarti kalau airnya bagus makanya semakin Nah, banyak. banyak. Ada vitaminnya, Pak, kalau gini? Vitamin ini ada pakai vitamin, kalau udah besar pakai vitamin itu saya oplosan. Oh, oplosan racian sendiri. Oh ya. Ya artinya kita hari ini bisa ketemu dengan Pak Endang penjaga sambil nunggu Mas Opik. Iya. Untuk kita izin Pak ya, untuk review muter-muter Iya. supaya nanti bisa dibuat konten yang bagus buat yang lainnya. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Nggih. Oke, Gan, kita hari ini sudah bertemu dengan sang juragan empangnya atau pemilik kolam super intensif di Probolinggo atau di Kecamatan Nguling. Ini beliau atau Pak Juragannya ada di sebelah saya. Namanya Mas Taufik Wijaya. Beliau selama ini memang fokus di bergelut di dunia perikanan dan juga pembudidayaan mulai dari beberapa tahun yang lalu atau sudah puluhan tahun, dan hari ini mungkin kita bertemu dan mencari tips agar kita tahu bagaimana membuat kolam budidaya yang bagus dan menghasilkan. Tanya langsung saja, bagaimana sih tipsnya atau kemudian kuncinya membuat kolam terpal berbasis super intensif atau kolam terpal yang berbasis intensif saja untuk pemula-pemula dari Mas Taufik ini? Nah, untuk pertama, kalau bisa pembuatan kolam itu harus sesuai dengan konstruksi kalau untuk supra intensif. Jadi konstruksi kolam itu memang penting. Jadi kita setting sedemikian mungkin, serapi mungkin, karena apa? Kepadatannya itu di atas rata-rata. Jadi kalau saran saya untuk pemula, jangan lakukan hal ini dulu. Kalau sudah pengetahuannya itu sudah wawasannya, pengetahuannya sudah meluas atau sudah jam terbangnya tinggi, nggak apa-apa untuk melakukan budidaya yang apa yang saya lakukan dengan sistem super intensif kayak gini tuh. Oh, gitu. Ini per kolamnya kan kalau saya lihat kan diameternya 8 meter Mas. 8 Iya, meter, ketinggiannya 1 meter lebih atau 1,5. Ya. Kira-kira dengan kapasitas ini Mas Taufik ini mengisi berapa ini, Mas? Ini kolam memang ukuran diameter 8 dengan ketinggian 1,20 meter. Itu untuk isi tebarannya itu sebanyak 23.000 sampai 25.000. Jadi kalau dihitung per meter kubik itu rata-rata 400 sampai 450 meter kubik. 400. Jadi kepadatannya itu memang super padat. Super Tapi yaitu harus didukung semua kebutuhan ikan apa saja, mulai dari pertama yang paling penting itu adalah konstruksi kolam. Yang kedua adalah tentang masalah air. Yang ketiga adalah tentang masalah oksigen. Yang keempat adalah masalah nutrisi, dan yang kelima adalah masalah tentang pemasaran, nanti jualnya kemana gitu. Untuk masalah konstruksi kolam nanti bisalah kita diskusi langsung saja gitu. Artinya Mas Taufik siap membantu teman-teman yang mau Ya, sharing ya. Terus untuk masalah pengolahan air kita memang menggunakan sistem sirkulasi. Jadi air masuk, keluar, dimasukkan lagi. Kebetulan air di sini memang sumbernya bagus. Jadi air itu cuma masuk langsung keluar kita buang gitu. Untuk masalah ikan kita menggunakan strain
jenis ikan nila Mona Lisa. Yang Mona Lisa itu yang artinya montok, sempurna, dan ikannya mudah dianalisa gitu. Montok, sempurna, Mudah dianalisa. Iya. Mona Lisa. Jadi itu memang apa Saya ya? baru tahu ini juga ini. Baru tahu. Iya. Ini makanya saya Iya. kasih tahu. Lah kebetulan ini saya mau update yang kolam ini. Kolam Dua ini ini ya? ya. Dua ini. Satu Dua. kolam 2 sama kolam 3 itu sedang kita isi. Kemarin itu bibit Mona Lisa ukuran 2-3 cm sebanyak 25.000 untuk satu kolam diameter 8 ini gitu. Oh. Untuk kolam yang itu udah besar, usianya udah sekitar 2,5 bulan gitu, yang udah ada cincirnya gitu. Artinya kalau bagi para pemula Iya. untuk membuat kolam intensif, super intensif ini, saya rasa kalau menurut pasannya Mas Taufik jangan dulu. Artinya mencoba dari sistem-sistem yang sederhana Ya, untuk betul. diterapkan dengan kepadatan yang juga senormalnya mungkin. Ya. Karena resikonya sangat besar dan perlengkapannya yang dibutuhkan juga sangat banyak kalau seperti ini Mas ya. Iya. Lah, betul. ini kan kita juga berandai-andai karena semua orang pengen jadi pengusaha lah Mas, terutama sukses seperti panjenengan. Betul. Kira-kira untuk modal yang paling minim bisa mendirikan kolam terpal intensif itu berapa? Itu kalau untuk mendirikan kolam terpal yang sederhana atau dengan kapasitas standar itu sebenarnya sangat murah, sekitar 500.000 udah jadi kolam. 500.000 udah 500.000 udah jadi kolam terpal gitu. Murah bro, 500.000 udah Iya. jadi kolam, daripada kita buat jalan-jalan terus habis besok menyesal ya kita Iya. beli kolam. Betul, untuk anak muda memang kalau bisa saran saya untuk anak-anak muda daripada daripada melakukan hal-hal yang tidak berpositif, lebih baik atau faedah, lebih baik itu bikin inovasi atau kreatif, mendirikan kolam, membuat sebuah kolam ya, kolam kecil-kecil aja untuk belajar. 500 itu udah cukup, itu udah dapat ukuran 2x2 atau 2x3 udah dapat untuk kolamnya. Untuk tebar bibitnya itu mungkin ya kisaran 50.000, uang 50.000 udah cukup. Sama pakannya itu kurang lebih 1 juta lah. 1 juta. Itu udah bisa memproduksi untuk latihan gitu. Nanti ditingkatkan lagi. Karena apa? Anak muda itu sebenarnya otaknya fresh gitu. Otaknya smart itu. Kalau kita udah kakek-kakek ya. Tapi pengalamannya yang perlu dibutuhkan anak muda. Nah, pengalaman itu bisa didapat dari niat. Iya, kalau nggak ada niat nggak ada pengalaman, kan susah kan, gitu loh. Iya. Berarti kalau kita mau bikin yang namanya kolam intensif sederhana, tidak perlu modal banyak, 500.000 sudah kita bisa mendirikan kolam itu. Artinya bangunan yang paling besar bukanlah modal, tapi niatnya Mas ya. Betul, yang harus kita bentuk hari ini. Lah, dan pelaksanaan selanjutnya Mas. Ini kan kalau mau bikin kolam, artinya mau memulai usaha, semua permasalahannya adalah pertama adalah takut kegagalan. Lah bagi Mas Taufik Wijaya, apa sih arti kegagalan dalam sebuah mengawali usaha itu? Kegagalan itu memang ya udah resiko gitu loh. Tapi kita nggak boleh takut gagal. Dari kegagalan itu nanti akan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah di situ nanti dari kegagalan itu kita akan bangkit gitu. Nggak ada orang itu namanya berhasil terus, nggak ada. Dalam kehidupan itu pasti ada kegagalan. Dalam usaha itu pasti ada kegagalan. Jadi anak-anak muda jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal, nggak akan maju kita. Dari kegagalan itu nanti akan ketemu suatu keberhasilan. Dalam budidaya ikan juga begitu. Nggak mungkin saya itu langsung bisa berhasil. Enggak, dari kegagalan kita pelajari dari mana kesalahan ini, dari teknik air mana yang lebih bagus untuk perikanan, untuk ikan nila ini mana yang lebih bagus, mana yang lebih simpel, kita cari terus gitu, dan akhirnya pun ketemu gitu. Seperti itu Mas ya. Iya. Ya, itulah pesan yang mungkin hari ini bisa kita tangkap dari Mas Taufik Wijaya, seorang pengusaha ikan terpal super intensif. Dan pesan yang paling penting adalah
untuk memulai segala hal, terutama usaha di dunia perikanan apapun yang lainnya, jangan pernah takut mundur karena kita hanya berwacana dengan kegagalan. Tapi lakukan apa yang bisa dilakukan. Tadi kita sudah bertanya-tanya sama Mas Taufik Widaya terkait masalah bagaimana awalan teknis membuat kolam terpal. Dan hari ini kita tanya lagi, mumpung ada juragan empang yang sukses, kira-kira dari hasil panen kolam yang Mas Taufik geluti atau buat hari ini itu berapa, Mas? Kalau untuk rata-rata kolam diameter D8 itu paling minim itu 3 ton. Jadi isinya kolam itu untuk saat ini lah kurang lebih udah 2 ton. 3 ton, 2 ton, Mas? Iya, ini kan kalau dipanen nanti targetnya itu kurang lebih ini 4 ton. 4 ton. Tapi paling minim biasanya 3 ton. 3 ton. Itu kita panen di ses 456 sekilo. 456. Iya, jadi satu kolam itu bisa menghasilkan 3 ton lebih, maksimal 4 ton. Lihat cuaca, lihat tebaran juga gitu. Oh, berarti satu kolamnya, per kolamnya itu 2 ton, 3 ton. Oh, enggak 2 ton, 3 ton 4 ton. 3 ton, 4 ton. Ya, karena kita kan tebarnya di D8 itu kan minim 20.000. Ini kan sekarang kita tambah yang pakai strain Mona Lisa itu. Mona Lisa. Kita tebar di angka 25.000 per kolam. Per dengan kolam ukuran 25.000. ya, ukuran D8. D8. Iya. Bayangin kalau kita bikin kolam 8 meter persegi dengan tinggi 1,5 meter, kita bisa mengangkat atau kemudian mendapatkan hasil 3-4 ton. 3-4 ton itu 3.000 kilo atau 4.000 kilo. Pasti untung banyak sekali, Mas ya. Ya, alhamdulillah kalau dibilang untung ya bisa buat dapur ngebul lah gitu. Dapur ngebul. Iya. Dapur ngebul artinya satu rumah asap semua. Oke, ini sesi terakhir kita, Mas. Kira-kira untuk para yang melihat konten ini, pesan Mas, terus hal-hal yang paling penting di dalam melakukan sebuah usaha, apa yang ingin Mas sampaikan pada calon pengusaha-pengusaha yang ada di depan kita ini? Ya, yang pertama yang sudah saya bilang tadi yaitu pertama adalah niat, semangat gitu. Untuk modal itu sambil berjalan saja gitu. Awal mulanya kita harus punya wawasan dulu, pengalaman dulu, baru kita akan melangkah gitu. Jadi saran saya memang untuk anak muda sekarang gitu. Ayolah kita sebagai anak muda jangan ragu-ragu untuk berbudidaya ikan. Jangan gengsi gitu loh. Jangan gengsi ya. Kalau gengsi nggak akan jadi gitu loh. Pekerjaan apapun kita jangan gengsi. Nanti dikira dunia perikanan, mainannya ikan, baunya amis. Anak-anak muda itu takut baunya tangannya amis gitu. Nggak bisa ngapelin ceweknya atau pacarnya gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting amisnya duit gitu. Amisnya duit. Ya kan? Jadi ketahuilah tentang manajemen perikanan, itu yang paling penting ya. Itu saran saya saja gitu. Untuk selanjutnya terima kasih atas kunjungannya di tempat saya yang kurang bagus ini gitu. Masih banyak kekurangan dan tidak bisa mengasih apa-apa ya. Cuma ngasih ikan aja, mungkin saya bawakan ikan 50 kilo aja untuk pulang nanti ya. Iya, siap. Terima kasih untuk Mas Taufik Widaya. Semoga konten ini bermanfaat. Kita semua bisa mengambil hikmah dan motivasinya. Salam juragan empang. Jangan pernah takut amis, karena amis uang itu lebih penting dan lebih berarti daripada amis ikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo sih tak jagale rung kagak. Jadi begini Mas, sebenarnya kehidupan itu begitu rumit. Oke guys, terima kasih ya udah saksikan di channel YouTube kami yakni Tani Ambyar. Dan jangan sampai lupa tetap tunggu dan saksikan video-video kita selanjutnya yang pastinya nih paling kece, paling manfaat dan juga paling keren tentunya buat petani-petani di luar sana. Sampai jumpa, bye, salam tani untuk semuanya.